Halo sahabat bahasa, kali ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu pegiat literasi di Indonesia yang sudah menulis ratusan buku anak bersama Kang Ali Muakir. Ya. Beliau saat ini sedang bertandang ke Palangkaraya untuk menjadi narasumber di kegiatan Lokakarya penulisan cerita anak Dwi Bahasa yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, saya ingin menyapa dulu. Selamat malam Kang Ali. Malam, Mas. Ya, selamat datang di bumi Tambun Bungai, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Ipan dari Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kemarin gimana perjalanan menuju ke sini, Kang? Lumayan santai. Santai. Jam berapa mendaratnya? Mendarat hampir jam 2, hampir sore ya? Hampir sore. Oke, siap. Nah, Sobat Bahasa, jika kita melihat rekam jejak Kang Ali ini sudah memiliki 24 tahun ya pengalaman kerja di dunia penerbitan. Salah satunya itu di Dar Mizan pada tahun 1999 sampai 2007. Kemudian pernah mendapat rekor muri sebagai penulis paling produktif dengan 300 judul buku di tahun 2009. Tentunya sudah makin banyak, Kang ya. Iya, betul. Nah, Kang Ali ini juga merupakan founder dari Forum Penulis Bacaan Anak Faberland, atau kita sebut komunitas Faberland gitu ya. Nah, beliau ini aktif juga di Forum Lingkar Vena dan masih banyak kontribusi lainnya. Nah, Kang Ali, boleh diceritakan nggak mengapa Kang Ali tertarik begitu dengan dunia sastra, terutama dengan cerita anak gitu? Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan ya? Ivan. Oke. Iya, siap. Jadi di awal tahun 2000 pas saya bekerja secara formal ya di penerbitan di Dar Mizan, ada satu genre bacaan yang tidak digarap maksimal, yaitu bacaan anak. Saya kebetulan diminta untuk pegang dan setelah saya pelajari dari sekian buku anak, hampir sebagian besar buku untuk anak, tapi hanya rasanya saja. Bukan benar-benar buku anak yang ditulis oleh orang dewasa dan cara pandangnya bukan cara pandang anak, betul, dan sebagainya gitu. Dari sana kemudian terpikirkan bahwa ini kayaknya kalau tidak ada orang yang aware ke sana, bacaan anak di Indonesia akan berkembang. Betul. Makanya kemudian saya belajar nulis. Saya sampai ikut bengkel. Oh ya? Iya, ikut bengkel waktu itu dan dapat mentor yang luar biasa. Ada Pak Putu Wijaya, ada CM Nas, ada beberapa sastrawan lah yang saya juga ada yang tidak kenal ya, tapi ada juga Profesor Riri Sarumpait. Itu salah satu yang menginspirasi saya bahwa penting loh bacaan anak untuk Indonesia, untuk anak-anak kita gitu. Dari sana kemudian setelah belajar diaplikasikan dong di Dar Mizan. Iya. Ternyata apa yang saya aplikasikan itu memang benar. Begitu bikin contoh buku, banyak yang menerima gitu. Jadi diterima dengan baik oleh pembaca gitu, bukan hanya orang tua, anak-anak pun suka. Dari sana kemudian mulailah berjejaring, dan ternyata banyak sebetulnya penulis bacaan anak di Indonesia hanya karena mereka tidak punya akses, tidak punya teman, jadi diam saja. Karena zaman itu penulis bacaan anak seolah-olah nggak ada harganya. Beneran. Jadi kalau ngumpul sama sastrawan, dikecengin kita. Dikecengin. Tapi kita berpikir bahwa ini hanya masalah waktu saja. Dan terbukti sekarang penulis bacaan anak harga dirinya jauh lebih tinggi dari sastrawan-sastrawan yang dulu
menganggap kita rendah gitu. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Bahasa semua. Dari cerita ini saja kita sudah terinspirasi begitu ya dengan dengan pengalaman Kang Ali juga terkait dengan penulisan cerita anak begitu. Nah, Kang Ali tadi kan cerita nih, kalau misalkan sekarang juga pasti sudah punya banyak karya gitu ya yang dihasilkan. Nah, apakah ada karya yang paling berkesan dari semua karya yang Kang Ali hasilkan begitu ya, dan mengapa? Oke. Ada banyak sebetulnya, tapi paling tidak ada 3 ya. Oke, siap. Buku pertama saya malah komik. Oh, yang pertama komik. Yang pertama komik ibadah. Yang kedua si Olin. Satu buku remaja, genre remaja yang pernah saya tulis, tapi yang paling berkesan picture book. Judulnya Aku Anak Yang Pemberani. Aku Anak Pemberani. Kenapa tuh, Kang? Kenapa berkesan? Ketika saya nulis itu tidak pernah berpikir macam-macam. Saya hanya berpikir bahwa saya ngebayangin ketika ada seorang anak baca itu, dia akan berani menerima tantangan apapun. Ceritanya simpel. Ada seorang anak perempuan TK, dia itu akan ikut lomba balap karung, acara Agustan biasa kan, Agustan di TK gitu kan. Nah, ketika akan ikut lomba balap karung, ternyata pesertanya bisa ditebak kan, semua laki-laki, gitu kan. Terus dia mundur nggak jadi ngomong ke ibunya kan, Bun, nggak jadi ikut. Kata bundanya, loh kenapa nggak jadi ikut? Karena pesertanya laki-laki semua. Si bundanya cuma ngomong gini doang, tapi kan kamu sudah pernah belajar. Iya, kamu kan sudah latihan. Akhirnya dia ikut dan menang ternyata. Tanpa disangka, tanpa diduga, setelah cetak ulang, mungkin sudah puluhan kali cetak ulang, tiba-tiba itu jadi salah satu disertasi. Oh ya? Ya, saya lupa, UNESA kalau nggak salah, di Semarang, oleh salah satu profesor atau S2, saya agak lupa lah, entah untuk tesis, entah disertasi, dan itu katanya salah satu buku anak, salah satu picture book yang mengandung feminisme. Apa ya, mungkin dia lagi mengkaji tentang feminisme kali ya, feminisme dalam literasi Indonesia atau apalah. Dan itu salah satunya jadi kajiannya. Dia benar-benar khusus datang ngobrol tentang itu, dan itu saya amazed banget. Loh, ternyata apa yang saya lakukan itu memang manfaatnya kemana-mana ya gitu kan. Baik untuk masyarakat umum ataupun akademisi. Makanya sangat berkesan sampai sekarang. Wah, saya mau tepuk tangan dulu gitu ya, luar biasa, keren banget tuh ceritanya ya. Dari buku bisa jadi sebuah objek penelitian begitu ya, dan itu tentu saja tidak sembarang gitu. Apalagi kalau untuk penelitian tuh Kang ya, biasanya tuh mereka juga pasti mencari sumber-sumber yang valid, terpercaya, dan tentunya sesuai dengan bidang yang mereka sedang teliti begitu. Luar biasa sekali. Nah Kang, tadi balik dengan cerita kita tentang komunitas. Ya, komunitas yang Kang Ali pernah atau sampai sekarang ikuti atau bagaimana? Sampai sekarang ya? Masih. Forum Lingkar Pena masih, tapi sekarang di DP ya, Dewan Pertimbangan. Jadi saya suka nimbang-nimbang sesuatu. Jangan nimbang berat badan Kang. Iya betul. Malu soalnya. Oke, nah untuk komunitas Faberland sendiri, nih saya tertarik nih membahas tentang ini. Boleh diceritakan nggak bagaimana perjalanan dan motivasi Kang Ali pada awalnya untuk membangun komunitas tersebut? Kemudian apa saja yang sudah dicapai di dalamnya? Nah ini menarik nih, Mas, karena tidak banyak komunitas yang memang concern di literasi bacaan anak ya. Jadi komunitas itu dibangun seiring dengan concern saya di dunia anak. Saya nggak tahu anak Gen Z tahu nggak? Dulu pernah ada Yahoo Group. Yahoo pernah dengar. Pernah dengar ya. Iya. Kalau dulu pernah ada Yahoo Group kan. Jadi kita salah satu media yang kita gunakan adalah karena dulu banyak penulis yang pakai Yahoo Mail ya, Yahoo Mail. Kita bikin tuh grup namanya yaitu Forum Penulis Bacaan Anak dan ngegrup di Yahoo Group. Setelah
kita launching ternyata banyak yang tadinya cuma mungkin 10, 20, loh kok sampai ribuan ya gitu yang kan. Yang bergabung di situ gitu. Dan zaman itu kan lagi hit banget kan. Dan Indonesia banget lah. Kalau ada media sosial baru akan kesana semua gitu kan. Sampai pada tahun 2010 kita resmikan Forum Penulis Bacaan Anak Faberland di tanggal 2 Mei kalau nggak salah, 2 Mei 2010. Dan kita pindah dari Yahoo Group ke Facebook Group. Di Facebook lagi ya? Ya, ke Facebook larinya. Karena di sana lebih enak komunikasinya gitu kan. Komunikasinya lebih enak. Sama ketika pindahan pun yang itu dalam waktu nggak ada 3 hari lah, udah ribuan ke situ gitu. Dan sekarang sudah 22.000. Wah, bayangkan. banyak banget. Yang awalnya ekspektasi saya dan teman-teman moderator itu, ya sudah kita cuma ngumpulin penulis aja gitu. Ternyata siapapun yang kemudian konsen di dunia literasi anak ikut gabung juga. Ada penulis, ada editor, ada penerbit, nah asik tuh. Ada pengamat, ada guru, dan ada pembaca dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya kita bikin program. Masa sih kita sudah kumpul tapi kemudian tidak belajar? Iya. Hanya kita belajar tuh, kita gratis di situ belajarnya. Jadi ada menu-menu kayak gini misalnya ya. Senin itu siapapun boleh posting tentang namanya Senin Cermin. Senin Cermin. Nah, itu tuh apa ya, kayak tips nulis, tips mengilustrasi dan sebagainya lah. Itu hari Senin. Hari Selasanya ada Selasa Belia. Jadi teman-teman penulis yang sering nulis remaja itu boleh posting situ. Boleh cerpen remaja, boleh apapun lah. Yang nanti hari Rabu ada Rabu Seru. Nah ini yang paling seru nih. Rabu Seru itu siapapun yang sudah nerbitin buku atau artikelnya di majalah apapun silahkan dipamerkan di situ. Itu kan meriah banget kan. Rabu tuh apa namanya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi yang lain. Loh, kok dia lagi-lagi dia nih posting cover buku gitu kan? Gue kapan gitu? Saya kapan gitu? Hari Kamisnya kita kasih namanya Kamis Kuis Manis. Kamis Kuis Manis. Oh, iya. Bikin kuis kita. Hadiahnya dari buku-buku baru tadi tuh. Sama itu juga rame banget. Nah, hari Jumatnya kita ada Jumat Hangat. Siapapun yang mau belajar nulis cerpen anak, silakan posting di situ dengan syarat mau dikuliti. Dalam tanda kutip. Dalam tanda petik. Dan itu banyak, Mas. Draft cerpen anak yang sudah dimuat lagi posting di situ. Kemudian kita kurasi, kita kasih sambel, macam-macam lah. Sampai kemudian diperbolehkan juga untuk direvisi. Setelah itu dimuat lagi kan, diposting lagi. Itu banyak yang kemudian lolos di majalah anak, diterbitkan di lembar anak-anak koran gitu. Kan seneng banget mereka. Dan amazingnya lagi, yang tadinya hanya pembaca, jadi ibu-ibu yang tadinya cuma bacain buku untuk anaknya, akhirnya ikut nulis juga. Wah, gitu. Dan capaiannya alhamdulillah sih, Faberland pernah mendapat award sebagai komunitas literasi, bukan terbaik sih, tapi apa ya, jadi semacam penghargaan literasi untuk salah satu komunitas literasi di Indonesia. Di tahun, saya agak lupa tahunnya, itu diberikan oleh IKAPI Jakarta. Waktu itu ada Forum Penulis Bacaan Anak, ada Faberland, ada Kandang Jurangnya Dik Doang. Kemudian ada termasuk komunitas belajarnya Pak Anies, apa namanya?
apa itu namanya, jejak Guru inspirator apalah ya. Iya. Itu masuk juga. Pengajar apa gitu ya? Pengajar inspirasi atau apalah, saya lupa lah. Ada 4 kalau nggak salah waktu itu. Kebayangkan kita mewakili bacaan anak-anak, yang lainnya udah hebat-hebat banget gitu. Itu salah satu capaian yang pernah kita capai. Yang berikutnya adalah kemarin kita juga mendapat dana hibah dari Badan Bahasa untuk mengelola dana hibah menjadi jadi kita mau bikin majalah namanya Pabermax. Kita dikasih dana untuk membuat 4 edisi majalah anak-anak. Wah, keren. Gitu. Luar biasa sekali ya. Kita mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa saat kita memulai segala sesuatunya dengan niat, begitu Kang ya, dengan motivasi yang baik, pasti hasilnya juga akan baik. Seperti Kang Ali begitu, tidak berekspektasi begitu bahwa komunitasnya bisa sebesar sekarang ya, Kang ya. Bahkan bisa banyak menghasilkan karya-karya juga ya. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi buat kita semua gitu, bahwa segala sesuatunya meskipun awalnya mungkin kecil, tapi kalau kita bangun dengan konsistensi, dengan niat gitu ya, dengan motivasi yang baik, maka kita percaya bahwa apa yang kita lakukan bisa baik juga ya Kang ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Kang, apakah masih ada impian yang ingin Kang Ali kejar, khususnya kalau kita berbicara di dunia sastra begitu? Iya. Sampai saat ini sih, yang dulu saya pernah punya seri namanya All In ya. Saya pengen bikin juga semacam masterpiece baru lah ya, supaya jadi monumen. Kan selama ini kan saya nulis bener-bener memang nulis sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak, dan itu ditulis seiring dengan perkembangan perkembangan bacaan anak yang terus berkembang kan. Nah, saya pengen banget minimal bikin novel lah, serial novel anak-anak yang memang itu bisa dikenang sebagai salah satu karya sastra anak yang lahir dari penulis di Indonesia. Luar biasa. Itu kita doakan ya Kang ya. Semoga bisa tercapai sesegera mungkin. Amin. Ya. Amin. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi terkait dengan apa yang sudah Kang Ali sampaikan. Ada nggak nih pesan dan harapan khususnya untuk generasi muda gitu ya, untuk melestarikan budaya literasi? Oke. Ya. Seiring dengan dunia anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ya, yang sudah sangat berubah kan sekarang kan, paling enggak kalian anak-anak Gen Alpha dan Gen Z dan Gen Alpha lah ya, paling enggak ada 2 soft skill yang harus dipelajari dan dilakukan. Pertama menulis, yang kedua public speaking. Baik. Karena 2 hal itu saya yakin banget dan saya ngerasain banget ketika kita mempunyai 2 skill itu, dia 2 soft skill ini akan terbawa kemanapun kita berada. Profesi apapun kita pilih, dan itu akan pasti terus dipakai. Mau dunia ini kemudian berubah, tidak ada lagi internet atau apapun, 2 hal itu pasti tetap dipakai. Jadi itu jadi jadi hal utama, jadi kebiasaan yang paling penting menurut saya untuk kalian generasi penerus bangsa. Siap, terima kasih. Ya, Sobat Bahasa, itu tadi banyak hal ya yang sudah kita bincang begitu, kita dengarkan juga dari Kang Ali, cerita-cerita, pengalaman, kemudian juga apa saja yang tadi kita sudah bersama pelajari, dan harapannya tentu semua hal itu bisa kita jadikan sebagai suatu motivasi bagi kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam
hal kita menentukan minat kita gitu ya, bidang yang kita sukai. Nah, terima kasih banyak Kang Ali sudah berkenan berbincang-bincang bersama saya. Saya mewakili Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah juga menyampaikan permohonan maaf gitu ya jika ada pelayanan atau fasilitas kami yang kami berikan selama Kang Ali berada di Palangkaraya terdapat kekurangan. Nah, sahabat bahasa, demikian obrolan singkat kita bersama salah satu pegiat literasi Indonesia, Kang Ali Muakir. Semoga siniar ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk berkontribusi terhadap penguatan budaya literasi di Indonesia. Saya Ipan Dwinata, salam literasi. Terima kasih, Kang. Ya, terima kasih.